Nyeri dada karena serangan jantung. Ini berbahaya ya teman-teman ya. Karena sekarang semakin muda itu ada banyak yang sudah meninggal karena serangan jantung. Teman-teman ingat suami Bunga Citra Lestari, kemudian Mike Mohede, atau pemain bulu tangkis kita, Markis Kido. Mereka semua usianya masih muda dan meninggal karena jantung di usia yang muda. Pada umumnya memang kita tahu serangan jantung ini terjadi pada orang yang berusia sudah lanjut ya. Jadi umumnya kalau pria di atas usia 50 tahun dan wanita di atas usia 65 tahun. Namun memang umur sekarang tidak bisa lagi dijadikan patokan. Mereka yang berusia di bawah 50 tahun pun rentan mengalami serangan jantung. Bahkan sebuah riset mengungkapkan tingkat serangan jantung untuk orang-orang berusia di bawah 40 tahun semakin meningkat. Serangan jantung adalah keadaan darurat medis karena jantung kita itu cepat sekali untuk berhenti selnya. Jadi kalau kekurangan oksigen hanya dalam hitungan menit bisa mengakibatkan kematian dari sel otot jantung. Dan kalau otot jantungnya sudah mati, teman-teman tahu dia tidak bisa lagi memompa darah kita ke seluruh tubuh. Jadi serangan jantung memang terjadi ketika aliran darah ke jantung berkurang atau tersumbat, sehingga otot jantung tidak lagi mendapatkan suplai darah yang cukup. Jadi kondisi ini biasanya dikenal dengan penyakit jantung koroner. Karena yang terkena itu adalah arteri koroner. Nah, biasanya serangannya itu adalah nyeri dada atau ketidaknyamanan di daerah dada dan bisa menyebar ke punggung atau juga ke daerah rahang. Ini dinamakan angina pectoris. Nah, gejala-gejalanya itu tadi ya yang saya bilang ya, nyeri seperti ditekan, benda berat, kemudian nyeri yang menjalar ke leher, ke rahang, lengan kiri, kemudian punggung. Bisa juga ada gejala pusing, mual, mudah lelah, keringat dingin. Nah, memang angina pectoris ini tergantung derajat dari kerusakan pembuluh darah arteri koronernya tidak selalu menyebabkan kerusakan permanen pada jantung, tetapi bisa menjadi tanda awal dari serangan jantung. Oleh karena itu, jika Anda pernah mengalami nyeri dada tanpa penyebab yang jelas, lebih baik berkonsultasi segera dengan dokter jantung. Penting untuk memeriksa kondisi koroner jantung Anda dan segera mengambil tindakan pencegahan serangan jantung. Nah, untuk membantu mengatasinya, teman-teman juga bisa rutin mengonsumsi kedua bahan herbal yang sudah dikenal sejak zaman dulu kala di Tiongkok, yaitu daun ginseng atau panak ginseng radix dan Radix pyonia alba. Paisau nama lainnya. Nah, mereka ini memiliki efek anti nyeri dan dengan dikombinasikan dengan Johnson mampu mengatasi nyeri dada akibat angina pectoris, melancarkan sirkulasi darah, serta melarutkan plak-plak yang menyumbat pada pembuluh darah jantung. Johnson sendiri berkhasiat menghilangkan stasis atau sumbatan dalam darah dan melancarkan sirkulasi darah, menormalkan kembali denyut nadi, dan dapat digunakan pada keluhan seperti batuk, sesak napas, jantung berdebar, insomnia, dan gagal jantung. Paisau berkhasiat untuk mengurangi rasa nyeri, nyeri perut, sakit kepala, pusing, keringat dingin, dan juga anemia. Keduanya merupakan herbal dari Tiongkok yang sudah digunakan turun-temurun dan cukup sulit ditemukan saat ini. Tapi jangan khawatir karena kita tidak perlu lagi susah payah mencari kedua herbal tersebut karena saat ini sudah ada produk yang mengandung kedua bahan herbal tersebut dan namanya adalah kapsul sengsau. Nah, si sengsau kapsul ini dapat dikonsumsi dengan dosis 2 kali 4 kapsul setiap harinya. Obat ini bisa teman-teman dapatkan di toko obat tradisional terdekat atau bisa juga menghubungi saya ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mempunyai keluhan nyeri di dada tanpa penyebab yang jelas, jangan lupa segera periksa ke dokter. Pastikan juga untuk rutin memeriksa kesehatan kalian ke dokter karena serangan jantung itu datangnya selalu tiba-tiba. Jadi lebih baik untuk mencegah daripada mengobati. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.